Halo, selamat datang kembali lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Nah, kali ini masih materi bab 1 yaitu trigonometri. Untuk subbab selanjutnya yaitu identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Apa sih maksud dari materi ini? Sebelumnya, kamu telah belajar mencari nilai X yang memenuhi dari persamaan trigonometri. Nah, dalam mencari nilai X tersebut, kamu selalu dibantu atau menggunakan sudut-sudut istimewa yang terdapat pada tabel ini maupun kelipatannya. Lalu, bagaimana jika yang ada yang ditanyakan tidak terdapat dalam tabel sudut istimewa tersebut? Atau tidak berupa kelipatan dari sudut istimewa tersebut? Nah, misalnya itu kayak cos 15 derajat. Nah, si cos 15 derajat, ini 15 derajatnya itu bisa didapatkan dari selisih dua sudut yang ada pada tabel istimewa, yaitu 45 derajat dan 30 derajat. Nah, jadi kita mendapatkan cos 15 itu adalah cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, untuk perhitungannya bagaimana caranya? Mari kita simak materi selanjutnya. Untuk di materi ini akan ada 6 rumus. Masing-masing 2 rumus untuk setiap sin, cos, dan tangen. Yang pertama untuk rumus dari sinus, penjumlahan atau selisih dari kedua sudut. Misalkan nanti ada sin alfa ditambah beta, itu nanti akan menggunakan rumus sin alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Nah, sedangkan untuk selisih, itu tinggal kamu ganti juga pada rumus selisih, min maksudnya. Jadi sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Contoh soal 1. Nah, misalkan ditanyakan nilai sin 75 derajat adalah, nah untuk itu 75 derajatnya ini kita pecah menjadi sudut istimewa. Jadi berapakah sudut istimewa yang jika dijumlah hasilnya 75? Nah, di sini sudah dapat 30 dan 45. Selanjutnya kita input ke rumus sin kali cos tambah cos kali sin. Karena di sini dia tandanya tambah, ini juga ikut tambah. Gitu. Jadi kalian selesaikan sin 30 berapa? Setengah, cos 45, setengah akar 2, dan seterusnya. Dan diselesaikan. Jadi ingat ini perkalian tinggal dikalikan aja pembilang dan penyebutnya. Ini juga pembilang dan penyebutnya dikalikan. Yang di dalam akar dikalikan juga yang di dalam akar. Jadilah ini. Kemudian kita keluarkan atau kumpulkan yang sama, yaitu ada unsur 1/4 dan 1/4. Kita ubah menjadi bentuk 1/4 kali akar 2 tambah akar 6. Nah, jadi nilai sin 75 derajat adalah 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Ya, rumus selanjutnya yaitu untuk identitas kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Nah, untuk yang rumus cos ini, jika dia diminta pada soal cos alfa ditambah beta, ini nanti akan menggunakan rumus cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Nah, begitu pula jika di soal ditanyakan cos alfa kurang cos beta. Jadi nanti di rumusnya berubah menjadi positif. Itu jadi terbalik untuk di kosinus ya. Jika ditanya positif, di rumusnya dikurang. Jika ditanya pada soal dikurang, pada rumusnya dijumlah atau ditambah. Contoh soal selanjutnya nih, nilai cos 105 derajat adalah, nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memecah si 105 derajatnya ini menjadi sudut-sudut istimewa, yaitu 60 dan 45 nih yang mendekati dijumlah. Nah, untuk rumus cos jumlah,
itu nanti di rumusnya harus dikurang. Jadi di sini dikurang. Cos 60 dikali cos 45 dikurang sin 60 kali sin 45 derajat. Kalian hitung, cos 60 setengah, cos 45 derajat setengah akar 2, dan seterusnya. Cara perhitungannya sama. Kalau dikali, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Ini juga penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Dan akarnya dikalikan, jadi akar 6. Cari unsur yang sama, dikeluarkan unsur yang sama. Nah, jawabannya, jadi nilai cos 105 derajat adalah 1/4 dikalikan dengan akar 2 kurang akar 6. Ya, rumus terakhir yaitu identitas tan penjumlahan atau selisih dua sudut. Nah, untuk rumusnya, misalkan dia di soal ditanyakan tan jumlah, tan alfa tambah beta misalkan, jadi tan jumlah. Nah, di sini akan menjadi tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Nah, untuk pengurangan, tan kurang nanti juga sama. Nah, caranya lebih mudah mengingat. Misalkan di soalnya itu ditanya tan jumlah. Si pembilangnya juga ikut menyesuaikan dengan soal. Soalnya jumlah, pembilangnya jumlah. Soalnya kurang, pembilangnya kurang. Gitu. Untuk penyebutnya kebalikannya. Gitu. Contoh soal 3. Nilai tan 15 derajat adalah. Nah, hal yang pertama kita lakukan yang seperti tadi, kita harus mengubah 15 derajatnya ini menjadi sudut istimewa. Nah, yang mendekati itu 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, karena di soalnya diketahui atau dimintanya itu tan negatif atau tan kurang, berarti kita harus menggunakan rumus yang pembilangnya kurang dan penyebutnya yang tambah. Gitu. Nih, pembilangnya kurang, penyebutnya yang tambah. Tan 45 dikurang tan 30 derajat per 1 ditambah tan 45 derajat dikalikan dengan tan 30 derajat. Kita ganti untuk nilai tan 45 derajat itu 1, tan 30 derajat sepertiga akar 3 atau akar 3/3. Yang di bawahnya juga sama. Nah, kalian samakan nih penyebutnya. Si 1 ini agar bisa dikurangi dengan akar 3/3 harus menjadi 3/3. Jadi bisa ditulis 3 min akar 3/3. Yang di bawahnya juga gitu. 1 ini dikalikan dengan akar 3/3 kan akar 3/3. Nah, lalu 1 ditambah akar 3/3 juga sama. Di atasnya. Satunya berubah menjadi 3/3. Dan bisa ditulis 3 tambah akar 3/3. Karena sama-sama mengandung unsur akar, maksudnya per 3, nah ini nih bisa dicoret. Jadi hilang. Sisanya yaitu 3 min akar 3 per 3 plus akar 3. Nah, si 3 min akar 3 per 3 plus akar 3-nya ini kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan sekawan penyebut. Penyebutnya ini kan 3 plus akar 3. Sekawannya 3 min akar 3. Gitu. Kita kalikan. Yang di atas ini kali silang ya. Kayak gini. Nah, mendapatkan 9 kurang 3 akar 3 kurang 3 akar 3 tambah 3. Nah, untuk yang di bawahnya juga kayak gitu, sehingga menghasilkan 9 dikurang 3. Hasilnya bisa kita dapatkan 12 dikurang 6 akar 3 per 6. Nah, unsur yang sama di antara 12 dan si 6 itu kan sama-sama bisa dibagi 6. Jadi 6-nya itu kita tulis di luar. Sisanya 12 dibagi 6, 2. 6 dibagi 6, 1. Nah, 1 ini nggak perlu kita tulis. Jadi cukup kita menuliskan akar 3-nya saja. Per 6.
ini bisa juga dicoret. Jadi per 6-nya ini dicoret dengan yang di atas. Sehingga menghasilkan jawaban 2 kurang akar 3. Nah, jadi nilai tan 15 derajat adalah 2 kurang akar 3. Contoh soal 4. Bentuk sederhana dari cos 100 derajat ditambah X kali cos 10 derajat dikurang X ditambah sin 100 derajat ditambah X kali sin 10 derajat kurang X adalah. Nah, caranya karena dia ribet gitu, banyak angka yang harus kita tulis. Jadi kita misalkan dia 100 derajat plus X-nya itu sama dengan A. Nah, 10 derajat kurang X-nya itu kita misalkan B. Nah, itu kan berulang. Di sini juga 100 derajat plus X, di sini juga 10 derajat min X. Jadi bisa kita misalkan dengan A dan B. Nah, setelah itu kita ganti nih. Si 100 derajat plus X-nya itu diganti jadi A, 10 derajat min X-nya ganti jadi B. Jadi, cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Nah, kalian familiar nggak dengan rumusnya ini? Ini adalah rumus dari ya cos min atau cos kurang. Cos A kurang B. Selanjutnya, kan tadi kita misalkan dengan A dan B. Kalau kita sudah mendapatkan rumusnya ini, kita kembalikan nilainya. Jadi yang tadi si A-nya ini kita kembalikan jadi 100 plus X, dan kemudian B-nya ini kita kembalikan jadi 10 min X. Dah, kita selesaikan. Kita buka nih kurungnya ini dengan cara mengalihkan. Nah, jadi ini jadi min 10, ini jadi plus X gitu. Kita kumpulkan yang sama-sama sehingga kita mendapatkan cos 90 tambah 2X. Nah, cos 90 plus 2X itu sama dengan sin min 2X. Ini jadi deh. Jadi bentuk sederhana dari cos 100 derajat tambah X kali cos 10 derajat min X tambah sin 100 derajat plus X kali sin 10 derajat min X adalah sin min 2X. Contoh soal terakhir nih, contoh soal 5. Penyelesaian persamaan sin 100 derajat kali cos 2X min cos 100 derajat sin kali sin 2X sama dengan min setengah untuk X lebih besar daripada 0 kurang dari 360 derajat adalah. Nah, ini soalnya mirip sama soal di subbab sebelumnya yang di persamaan trigonometri. Nah, langkahnya itu yang pertama, karena dia ini berulang 100 dan 2X, dan ini sin cos min cos sin, itu berarti dia rumus dari ya sin kurang. Nah, jadi sin 100-nya ini dikurang dengan 2X. Sin 100 min 2X sama dengan min setengah. Langkah selanjutnya, sin berapa sih yang nilainya itu min setengah? Ayo. Sin min 30. Nah, yang ini kita bisa langsung masuk ke rumus sin di persamaan trigonometri ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, si 100 derajat kurang 2X itu sama dengan min 30 derajat plus K kali 360, atau 100 derajat kurang 2X-nya itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan min 30 derajatnya. Ini kali, maksudnya tambah K kali 360. Kita selesaikan satu-satu, yang di atas dulu ya. Min 2X-nya itu sama dengan min 30 derajat dikurangi 100, karena dia ini pindahan dari 100 yang di atasnya itu. Kemudian mendapatkan hasil 100 min 130 dibagi 2. Min 2X mendapatkan 65, dan ini juga dibagi min 2X jadi 180 derajat. Untuk yang kedua juga sama. 180 derajat ini kan min kali min jadi plus tuh, berarti ditambah 30 derajat. Jadi 180 ditambah 30 derajat menghasilkan 210 dikurangi dengan 100 yang di sini.
yang sebelah kiri tadi, ditambah K kali 360. Hasilnya 110, kemudian 110-nya ini dibagi dengan min 2X, maksudnya min 2, menghasilkan min 55, dan 360-nya ini juga dibagi min 2, menghasilkan 180. Di sini jadi min. Selanjutnya, untuk X sama dengan 65 derajat kurang K kali 180, untuk K-nya sama dengan 0, kita ganti K-nya ini dengan 0, menghasilkan 65 derajat. Nah, untuk K-nya min 1, nah kenapa nih min 1? Karena kalau kita gunakan 1, di sini 1, di sini 1 dong, berarti nanti hasilnya ini akan menjadi negatif. Sedangkan di intervalnya dimintanya yang positif dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kita menggunakan K negatif 1. Gitu. Ketika kita menggunakan K-nya negatif 1, mendapatkan ini kan min kali min jadi plus, jadinya 65 ditambah 180 derajat dan menghasilkan 245. Selanjutnya K-nya kita misalkan min 2, itu juga sama, kita ganti K-nya dengan min 2, menghasilkan 425. Ini sudah melebihi 360 ya, jadi ini tidak berlaku. Untuk kemungkinan yang kedua, X sama dengan min 55 derajat kurang K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, kita ubah K-nya ini dengan 0, menghasilkan min 55 derajat. Nah, ini kan kurang dari 0, jadi tidak berlaku karena di intervalnya itu dari 0, mulai dari 0 ya. Selanjutnya sama, kita misalkan K-nya ini sama dengan min 1 agar dia memperoleh hasil positif. Diganti dengan min 1 menghasilkan 125. Diganti dengan min 2 menghasilkan 305. Jadi yang memenuhi itu adalah X sama dengan 65, 125, 245, dan 305 derajat. Kali ini, jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, silahkan langsung bertanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye!